Apa kata Allah? Falyalam annallaha indahu, ketahuilah. Kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad, sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang yang hatinya hancur dan patah karena Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda al-munkasirati qulubuhum li ajli." Aku senantiasa bersama dengan orang yang hatinya patah, hancur karena aku, kata Allah. Jadi kalau orang patah hati karena Allah, sedih mikirkan dosa yang dia lakukan karena Allah, bertaubat atas segala perbuatan jeleknya karena Allah, maka senantiasa pada saat itu Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang yang hatinya hancur karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan, melainkan akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Maka Al-Faqir mengajak kepada segenap kaum muslimin dan muslimat yang ingin ikut berpartisipasi untuk pembebasan lahan yang insya Allah nanti akan dibangun majelis Jalsatul Ahbab. Bisa langsung nanti hubungi ataupun kontak WhatsApp yang ada di bawah ini dan juga yang ada di nomor rekening majelis. Silahkan bagi Anda yang ingin memberikan sumbangan Anda, mudah-mudahan itu menjadi amal jariah dan menjadi kesuksesan Anda, keberkahan Anda dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radhiyallahu ta'ala anhu ila an qala wal yakun al-muridu 'ala ad-dawami fi ghayatin min al-i'tirafi bit-taqsiri 'anil qiyam bima yajibu 'alaihi min haqqi rabbih wa mata hazina 'ala taqsirihi wa inkasara qalbuhu min ajlihi falya'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala indahu idh yaqulu subhanahu wa ta'ala ana indal munkasirati qulubuhum min ajli wa 'alal murid ay yahtariza min asghari dhunub fadlan an akbariha ashadda min ihtirazihi min tanawuli summil qatil wa yakunu khawfuhu law irtakaba syai'an minha a'dhama min khawfihi law akala summa wa dhalika li'anna al-ma'asi ta'malu fi qulub amalu summi fil ajsam wal qalbu a'azzu 'alal mu'min min jismihi bal ra'su malil murid hifdhu qalbihi wa amaratuhu wal jismu gharadun lil afat wa amma qaribin yultafu bil maut walaysa fi dhahabihi illa mufaraqatud dunya an-naqida an-naghisa wa ammal qalbu in talifa faqad talifatil akhirah fa innahu la yanju min sakhatillahi wa yafuzu biridwanihi wa thawabihi illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan anugerah, karunia, nikmat
hingga kita bisa kembali bersama-sama berkumpul bermuajahah dalam rutinitas mingguan kita, pengajian Majelis Jalsatul Ahbab. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tiada lain dan tiada bukan, semoga mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak kita pantas mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Abdullah Al-Haddad di dalam kitabnya Adab Sulukil Murid, yang pada minggu kemarin, pada Ahad yang telah lewat, kita membahas bahwasannya wa awwalu syai'in yabda'u bihi al-muridu fi tariqillahi tahsisut taubah ilallah. Pembahasan kita pada pekan sebelumnya, pertama kali sesuatu yang harus diperhatikan yang dimulai bagi seorang murid di dalam menempuh jalan menuju Allah adalah membenarkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga taubat itu menjadi alasan yang sangat kuat, syarat yang sangat kuat yang mesti dilakukan bagi setiap orang yang ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena taubat adalah cara pensucian jiwa, pensucian hati dari perbuatan-perbuatan dosa, sehingga manakala seorang murid telah menempuh jalan menuju Allah, hatinya dalam keadaan bersih, maka dia akan lebih mudah dan lebih gampang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad, di antara syarat bagi seorang murid juga, manakala dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya bagi seorang murid ala dawami fi ghayatin minal i'tirafi bitaqsiri anil qiyam bima yajibu alaihi min haqqi rabbih. Seorang murid itu harus senantiasa berada di dalam puncak pengakuan bahwasannya ia telah lalai dalam mendirikan atau menegakkan dari apa-apa yang telah diwajibkan kepadanya daripada hak Tuhannya. Jadi seorang murid yang ingin menuju Allah Subhanahu wa ta'ala harus senantiasa mengakui bahwa dia senantiasa lalai, bahwa kita senantiasa lengah, bahwasanya kita senantiasa tidak perhatian terhadap apa yang telah diwajibkan Allah untuk kita. Karena itu haknya Allah. Hak Allah itu apa? Kewajiban yang mesti kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang murid yang berjalan menuju Allah wajib dia senantiasa berada di dalam puncak pengakuan. Jadi kalau orang murid itu tidak mau ngaku atau tidak mau mengakui dirinya dalam keadaan lalai, maka dia tidak akan pernah sampai di dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya para aulia, semuanya kaum salihin, semuanya para ulama, beliau semuanya pasti merasa hina, merasa kurang sempurna, merasa kurang baik di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma orang-orang yang celaka, orang-orang yang takabur, orang-orang yang merasa baik, yang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merasa tidak punya kekurangan atau kekeliruan. Jadi semuanya, kalau kita ini beribadah sesempurna apapun, pasti ada hal yang tidak sempurna dalam ibadah kita. Makanya di dalam kitab Al-Imam Profesor Dr. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, beliau bercerita tentang Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Sayyidah Rabi'atul Adawiyah itu beliau pernah mengatakan, itu ceritanya panjang. Sayyidah Rabi'atul Adawiyah termasuk salah seorang wanita
yang banyak dicemburui laki-laki yang berada di bawahnya. Bukan cemburu karena paras dan juga kecintaannya, tetapi laki-laki yang berada di bawah Rabi'atul Adawiyah cemburu akan kecintaannya yang besar kepada Allah. Bahkan kata Al-Imam Ghazali, Sayyidah Rabi'atul Adawiyah itu pangkatnya, derajatnya lebih tinggi dari laki-laki yang berada di bawahnya dalam segi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hayatnya Sayyidah Rabi'atul Adawiyah itu menghatamkan Al-Quran di tempat atau di lahan yang ingin nanti menjadi kuburannya, itu menghatamkan puluhan ribu hataman Quran. Sehingga Rabi'atul Adawiyah adalah termasuk wanita yang menjadi teladan bagi wanita-wanita yang hidup setelahnya. Sayyidah Rabi'atul Adawiyah itu pernah berkata, apa kata Sayyidah Rabi'atul Adawiyah? Beliau mengatakan, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfarnya saya masih butuh dimohonkan ampun kepada Allah. Nih Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah sering saya bahas. Beliau itu punya madhab, namanya madhab cinta. Itu Rabi'atul Adawiyah. Saking cintanya kepada Allah, saking nikmatnya kalau sudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Sayyidah Rabi'atul Adawiyah itu beribadah tidak mengharap surga, tidak takut akan neraka. Yang dikhawatirkan takut tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang beriman kepada Allah nanti di akhirat akan diberi anugerah. Apa anugerahnya? Bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dianugerahi bersama mereka orang-orang saleh. Kenapa orang-orang mukmin itu senantiasa ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena puncak kenikmatan itu pada saat mata kita melihat Allah Subhanahu, hati kita menyaksikan Allah Subhanahu. Makanya di dalam doanya dan munajatnya Al-Imam Fakhrul Wujud Asy-Syaikh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan di dalam doa dan munajatnya, warzuqnan nadhara ila wajhikal karim. Ya Allah, anugerahkan kepada kami apa itu? Perjumpaan, melihat keagunganmu nanti di hari kiamat. Jadi mereka berdoa orang-orang saleh. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, beliau bersabda, Allahumma rzuqna nadhara ila wajhikal karim. Ya Allah, anugerahkan kepada kami untuk melihat Engkau ya Allah. Sebagaimana hal itu dikutip oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau yang berjudul Nasaihul Ibad. Jadi sekelas Rasulullah, ini sekelas Nabi, sekelas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena merasa amal ibadahnya tiada apa-apanya, masih penuh kekurangan, sehingga beliau berharap dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, warzuqnan nadhara ila wajhikal karim. Ya Allah, anugerahkan kepada kami agar bisa melihat wajahmu yang mulia di akhirat. Makanya seorang murid, kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad, harus senantiasa berada dalam puncak pengakuan. Kita ini harus ngaku setiap hari. Ya Allah, tadi ini saya lagi maksiat. Ya Allah, tadi ini saya lalai, tidak mengerjakan sholat. Harus ngaku. Kenapa? Biar kita ini tahu, kita ini hamba bukan raja. Kita ini budak, bukan yang memerintah. Siapa yang merintahkan kita? Siapa yang raja kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan surga kepada yang taat, memberi balasan neraka kepada orang yang maksiat dan yang durhaka. Bukan karena Allah itu zalim, tapi itu bentuk keadilan Allah, kasih sayang Allah. Allah menghukum setiap orang yang melanggar perintahnya. Allah menghukum setiap orang yang senantiasa menentang perintah dan ajarannya. Kenapa? Itu bentuk kasih sayang Allah. Bentuk kasih sayang Allah, bentuk rahmat Allah, bentuk perhatian Allah kepada hambanya. Kok bisa seperti itu? Karena sebelum nanti manusia itu masuk ke dalam surga, yang ahli maksiat Allah ceburkan ke dalam neraka selama beberapa tahun, tergantung maksiat dan dosanya.
Begitu lama, maka orang tersebut disucikan dengan api neraka, dibakar dulu sampai dia taubat, baru nanti dimasukkan ke dalam surga. Itu bentuk di mana Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Tidak ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadisul qudsi, "Inni haramtu dzulma fala tadzalamu." Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman, janganlah kamu berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah zalim kepada hambanya. Kalau memang Allah itu zalim, kalau memang Allah itu tidak sayang kepada hambanya, mungkin kita ini tidak pantas hidup, tidak pantas dapat rezeki, tidak pantas dapat kenikmatan. Kenapa? Karena kita ini lebih banyak maksiat dan dosa daripada amal ibadah. Kalau zaman dulu, orang-orang zaman dulu, kalau sudah maksiat kepada Allah, langsung Allah berikan adab. Seperti apa? Sebagaimana di dalam kitab Khosais Muhammadiyah, Khosaisul Ummatu Muhammadiyah. Di dalam kitab itu diceritakan orang-orang zaman dahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW itu kalau melakukan dosa itu langsung diazab spontan, langsung. Kalau mereka melakukan maksiat, di pintu rumahnya ditulis Fulan bin Fulan mabuk, Fulan bin Fulan bunuh orang, Fulan bin Fulan mencuri. Bahkan umat-umat zaman dulu ini, kalau mereka ingin menebus dosanya supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya, itu di antara mereka berkumpul di satu tempat, nunggu mendung hitam, kemudian dilemparkan senjata tajam, saling membunuh satu dengan yang lain, yang mati diterima taubatnya sama Allah. Kalau kita kan enggak. Zaman sekarang cukup menyesali, ya Allah, aku melakukan maksiat. Ya Allah, aku memandang yang haram. Ya Allah, hatiku senantiasa punya rasa dengki, iri, hasud. Ya Allah, menyesal. Kenapa kita harus menyesal? Karena keutamaan umat Nabi Muhammad SAW, dimanapun dia bertaubat, dimanapun dia mohon ampun kepada Allah, pasti akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa tubu ilallah ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah wahai segenap orang yang beriman kepada Allah. Bertaubatlah kalian kepada Allah. Supaya apa? La'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang beruntung. Makanya kita seorang murid ini yang ingin menuju Allah harus berada dalam puncak. Tahu puncak ini? Apa puncak? Puncak bukan gunung. Puncak itu hal yang paling tinggi. Berarti bagi seorang murid harus senantiasa berada di dalam puncak tertinggi dalam pengakuannya kepada Allah Subhanahu, bahwa dia lalai, dia kurang sempurna di dalam menjalankan setiap kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mata hazina ala taqsirihi wa inkasara qalbuhu min ajlihi. Dan manakala seorang murid ketika dia lalai kepada Allah, ketika dia bersedih kepada Allah karena kelalaian yang dia lakukan kepada Allah, ibadahnya dia lalaikan, amalnya yang baik dia lalaikan, pada saat menyembah Allah dia lalaikan, dia menganggap setiap kebaikan itu dan kenikmatan itu berasal bukan dari Allah, berarti dia lalai dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia sedih, menyesali perbuatannya, menyesali ucapannya, menyesali tingkah lakunya, sehingga wan kasara qalbuhu, hatinya orang tersebut ini patah hati, sakit, galau, kecewa. Ya Allah, kenapa saya kok begini? Ya Allah, saya ini sadar, ya Allah, saya ini lalai. Ya Allah, kenapa saya begini? Saya ini banyak dosa, ya Allah. Akhirnya kita yang suka mengadu kepada Allah. Akhirnya pada saat kita atau seorang hamba menyesali perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wan kasara qalbuhu li ajlih, hatinya tuh patah kecewa karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ya bukan karena diputuskan baca, karena Allah Subhanahu wa taala.
Ketika ibadah mikirkan dunia, ya Allah, tadi aku nih ibadah kenapa masih mikirkan dunia? Hatinya hancur, ya Allah. Aku ini hambamu yang belum sempurna menunaikan kewajiban yang telah engkau wajibkan kepada hambamu ini, ya Allah. Hancur hatinya. Apa kata Allah? Falya'lam annallaha indahu, ketahuilah. Kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad, sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang yang hatinya hancur dan patah karena Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda al-munkasirati qulubuhum li ajli." Aku senantiasa bersama dengan orang yang hatinya patah, hancur karena aku, kata Allah. Jadi kalau orang patah hati karena Allah, sedih mikirkan dosa yang dia lakukan karena Allah, bertaubat atas segala perbuatan jeleknya karena Allah, maka senantiasa pada saat itu Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang yang hatinya hancur karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ni lagi baca istighfar, nangis. Sampai di dalam kitab Tadhkirun Nas Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kalau kita ni kata Nabi Muhammad tidak bisa nangis, fatabaku, pura-pura nangis. Pura-pura nangis. Supaya apa? Biar tambah khusyuk solatnya, biar tambah khusyuk amal ibadahnya. Ya Allah, Rabbana ighfir lana dzunubana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana. Pura-pura, tidak apa-apa. Sampai suatu saat Allah akan memberikan kepadamu nikmatnya dalam munajat, nikmatnya dalam ibadah, nikmatnya dalam mengadu kepada Allah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalau ini kita tahu, sadar, sehari jangan sehari, terlalu panjang, sedetik kita ni merasakan apa yang dirasakan oleh kaum solihin, nikmatnya munajat, nikmatnya ibadah. Demi Allah, kata Imam Asy-Syibli, andaikan engkau pernah merasakan nikmatnya memiliki hubungan dengan Allah, pasti engkau akan merasa sakit ketika jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang soleh itu kalau lagi sholat, sampai seperti Al-Imam Ali Zainal Abidin, putra daripada Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itu kalau sholat malam 1000 rakaat. Pejen malam saya apa mak bisa saya nikmat ibadah dekat Gusti Allah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kalau sudah melaksanakan sholat itu tak agulian, tidak goyang beliau. Sampai-sampai andaikan burung itu hinggap di tubuh beliau tidak akan lari. Saking khusyuknya anggota tubuhnya tidak bergoyang. Kalau kita kan enggak. Allahu Akbar. Engkau temannya nanti main tangan. Ketika tahiyat at-tahiyatul diginikan. Anda nak bisa macam gitu. Ada yang Allahu Akbar lagi sholat dicolet dari belakang. Tak bisa amal ibadah macam gitu. Makanya kita itu senantiasa walaupun masih belum bisa beribadah seperti orang soleh, maka kita berdoa kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan kumpulkan aku bersama orang soleh. Kalau kita ni levelnya bukan orang soleh, jauh di bawah lagi. Makanya kalau kita, hati kita ini dalam keadaan munajat kepada Allah, nikmat. Kecewa, kenapa kita gunakan waktu kita itu senantiasa maksiat? Pada saat Anda kecewa, menangis atas perbuatan dosa yang kita lakukan, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Anda. Makanya pernah tak kita bayangkan dalam kita hidup nih, selama mulai kita balik sampai sekarang, baliknya laki-laki itu paling lama 15 tahun ke atas. Itu kalau balik tanpa ihtilam, tanpa mimpi, 15 tahun dihitung. Mulai kita mulai ibadah 15 tahun misalnya, atau dari 9 tahun, 10 tahun sampai sekarang ini, pernah tak kita dapat momen waktu satu hari atau dalam satu waktu kita tuh nikmat, baca Quran nikmat, solat nikmat, berdoa nikmat.
Tahu enggak kenapa itu? Pada saat itu Allah bersama dengan Anda. Kenapa Bib sekarang Anda tidak pernah merasakan itu lagi? Mungkin bukan Allah yang jauh, kita yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering saya sampaikan, perbedaan kita dengan orang soleh itu cuma satu. Kalau kita rela kehilangan Allah demi sesuatu, kalau orang soleh rela meninggalkan sesuatu demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni banyak kawan-kawan kita demi ngumpul, demi kerja, demi yang lain, demi sibuk. Kalau kerja tak masalah lah, mungkin punya nafkah, punya kewajiban. Kalau yang tak kerja, yang tak punya kepentingan yang mendesak, sampai dia bilang aku ni kaya tak bisa ikut, bisa jadi itu lambat laun dia tidak mau dengan majlis, tidak mau dengan hal yang baik. Maka itu setiap kita punya perasaan, perhatikan, setiap kita punya perasaan nikmat dalam doa, nikmat dalam ngaji, pada saat itu kita dalam keadaan dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pandangan cinta. Allah senantiasa bersama dengan hambanya yang hatinya patah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang murid jangan, apa bahasanya, jangan malu-malu, jangan merasa baik dalam ibadah. Justru kata Rabi'atul Adawiyah, istighfaruna yahtaj ila istighfar. Solatnya saya, ibadahnya saya, puasanya saya, amal ibadahnya saya, itu perlu dimohonkan ampun lagi kepada Allah. Jadi kalau kita ini seperti kelasnya Rabi'atul Adawiyah, setiap habis solat, setiap habis ibadah, masih mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda zaman sekarang, orang kalau udah solat sedikit, puasa sedikit, rajin ke masjid, udah merasa lebih baik dari orang lah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Setiap perbuatan maksiat yang berasal dari hawa nafsu itu masih bisa diharapkan ampunannya. Wa kullu ma'siyatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha. Tetapi setiap maksiat yang timbul dari sombong, congkak, angkuh, maka hal itu tidak bisa diharapkan ampunannya. Makanya kalau kita maksiat, jangan sampai itu sombong. Allah mana bisa lihat aku. Ketika kita maksiat, tidak ada yang lihat di sini, cuman kita berdua ya nih. Hati-hati, innallaha sami'un basir. Allah ngelihat. Makanya kita nyesali apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita lakukan berdua, apa yang pernah kita lakukan seorang-seorang. Hati-hati, kita ini bukan orang baik. Kalau Allah buka segala aib kita, mungkin kita tidak ada yang mau ketemu nih, saking malunya. Makanya setiap kita doa, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah, ya Allah, segala aib umatnya Sayyidina Muhammad. Itu tutup. Ini kalau satu je aib kita dikasih tahu, malunya macam apa? Kata Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, andaikan satu aibku, kesalahanku dipertontonkan oleh Allah kepada manusia, niscaya aku akan menguburkan diriku sendiri saking malunya aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah itu Raufun Rahim, Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha berbelas kasih. Ditutup. Kita maksiat dalam keadaan terang-terang, Allah tutup gitu. Yang penting kita jangan pernah membanggakan setiap dosa yang kita lakukan kepada Allah. Berbeda nih zaman sekarang nih. Orang kalau udah maksiat diupload. Orang maksiat sekarang dibikin trending, FYP. Bangga dengan maksiatnya. Senang dengan perbuatan dosanya. Live dimasukkan ke akun-akun mereka, perbuatan-perbuatan dosa mereka. Wal-'iyadzu billahi min dzalik. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, telah tampak kerusakan di langit, di bumi, di daratan, di lautan. Itu karena sebab ulah tangan manusia. Dirosak semuanya, dihancurkan semuanya. Makanya saudara-saudara, saya wanti-wanti. Besok ini malam tahun baru. Besok malam
Dhaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan di daratan, di lautan sebab tangan ulah manusia. Zaman sekarang ni apa yang tak dijual gratis? Di supermarket, di swalayan tertentu, hal-hal yang tidak baik itu diperjualbelikan dengan bebas. Untuk apa? Dipergunakan nanti tanggal 30 Desember, tanggal 31 Desember. Mereka maksiat, merajalela, minuman keras, menegak khamar, berjudi, ikhtilat, wal'iyadzubillahi min dzalik. Bangga mereka, diupload. Mereka masuk ke tempat-tempat room. Mereka dengan bangganya seakan-akan tak malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallah, andaikan satu nikmat Allah bandingkan dengan seluruh amal ibadah kita, Allah hanya ingin bertanya kepada kita, satu nikmat mata dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala yang pernah engkau gunakan kepada maksiat, lebur, hancur semua amal ibadah kita kepada Allah. Itu satu je. Belum maksiat telinga, belum maksiat tangan kita, belum maksiat kaki kita. Apakah kita yang berkumpul macam ini? Perkara yang tidak baik. Kita bukan orang baik, kita bukan orang soleh, tapi kita belajar agar kita bisa mengikuti orang soleh. Kita tidak mengatakan mereka yang jauh dari Allah bukan orang yang jelek, tidak. Tetapi alangkah kecewanya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tahun baru lebih banyak diminati, lebih banyak diramaikan oleh masyarakat mayoritas kaum muslimin. Wal'iyadu billahi min dzalik. Jangan. Kita punya tahun baru. Namanya tahun baru Hijriyah. Jangan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jangan nyerupai satu kaum. Biarkan mereka, kita tidak melarang perbuatan mereka, silahkan mereka punya perayaan, silahkan. Tapi kita orang muslim yang taat kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh menyerupai mereka. Yang kita herani kawan-kawan kita ngupload dengan bangganya masuk ke room, masuk dengan ke tempat-tempat maksiat, wal iyadu billahi min dzalik. Karena itu saya ingatkan, tidak boleh kita menyerupai mereka. Tidak boleh kita ikut-ikutan mereka, pesta-pesta mereka. Cukup kita di rumah kita, kalau nak ngumpul dengan keluarga kita, kita baca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen makan sama-sama silakan. Asal jangan ada niat ingin menyerupai mereka. Kenapa? Karena diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menyerupai suatu kaum, maka Allah akan menjadikan dia bagian dari kaum tersebut. Waliyadzubillahi min dzalik. Makanya jangan sampai sudah masa lalu yang pernah mungkin kita tidak tahu ilmu, tidak tahu hukum, Allah masih sayang, Allah tutup masih. Jangan sampai kita ulangi lagi. Waliyadzubillahi min dzalik. Takutnya yang kita khawatirkan pada saat seperti itu sambil jogetnya dengan araknya dipegang, dengan dampingan-dampingan yang bukan mahramnya, kemudian Allah cabut nyawanya, mau kemana? Waliyadzubillahi min dzalik. Lagi terbahak-bahak ketawa, bangga, senang, mekek-mekek, ninggalkan solat isya. Kalau Allah cabut nyawanya pada saat itu, mati kafir kita. Naudzubillahi min dzalik. Kata para ulama di dalam kitab Nasaihul Ibad, seorang ulama ahli zuhud mengatakan, man adnaba dzamban wa huwa yadhaku fa innallaha yudkhiluhun nara wa huwa yabki. Siapa orang yang melakukan dosa dalam keadaan tertawa, senang dengan kawannya ngumpul-ngumpul maksiat, dengan kawan-kawannya melakukan perbuatan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam api neraka dalam keadaan menangis. Diseret kita ni nanti, naudzubillahi min dzalik. Kalau kita tak taubat, mereka semua diseret oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dulu tertawa, yang dulu merasa aturan Allah itu tidak berlaku, azab Allah tidak ada di dunia, diseret nanti ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Waliyadzubillahi min dzalik. Jangan pernah ngentengan. Naudzubillahi min dzalik. Kecil paling ringannya siksa neraka ni. Dalam hadis, dipakaikan kita sendal, sendal, dipakai di kaki yang mendidih otaknya. Yang kuyaki soko sendal, singalkal je dega. Paling ringan je. Seksaan paling ringan. Mun seksaan je lain. Na'udzubillahi min dzalik. Wa yaumin indallahi ka alfasanatin mimma ta'uddun. Setong areh
satu hari di sisi Allah di akhirat seperti 1000 tahun di alam dunia. Kalau kita diazab oleh Allah, na'udzubillah min dzalik, siapa yang mampu? Ilahi lastulil firdausi ahla wala agwa ala naril jahimi. Kita ni tak bakal mampu kalau dengan api neraka. Na'udzubillah min dzalik ya Allah. Sablimna wa sallim ummat sayyidina Muhammad ya Rabb. Tidak ada yang mampu kita ni kalau dalam neraka ni. Sakit, perih. Belum lagi pada saat peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian mereka kukunya panjang, cabik-cabik tubuhnya sendiri sampai hancur. Ada yang lidahnya panjang, digunting sampai hancur. Ditanya, kenapa wahai Jibril? Itu perbuatan umatmu wahai Muhammad yang senantiasa suka ngomongin orang. Itu umatnya Muhammad yang suka ngadu domba orang. Itu umat Nabi Muhammad yang suka minuman khamar. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudara-saudara, kalau kita dalam munajat kepada Allah, doakan kaum muslimin, doakan saudara kita semua yang mereka masih jauh. Kita bukan orang dekat, tapi kita berusaha agar setiap langkah kita dihitung kedekatan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Doakan mereka, ajak mereka, gaul dengan mereka. Kenapa? Karena setiap terjadi pergantian tahun, setiap pada saat itu mereka menghancurkan dan mengecewakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman dahulu di dalam riwayat Nabi Muhammad dilempari dengan kotoran onta, besok malam ini Nabi Muhammad dilempar dengan kotoran dosanya umatnya sendiri. Masih mau kita ngarep syafaatnya Nabi Muhammad. Jalannya kita, nongkrongnya kita secara tak langsung mencoreng wajah indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita setiap solat istighfar, kata Rasulullah, wallahi inni la astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marrah. Aku beristighfar, mohon ampun kepada Allah dalam sehari 100 kali. Itu Nabi Muhammad. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma, dosanya sudah diampuni, sudah pasti masuk surga, masih mohon ampun 100 kali dalam sehari. Kita ni siapa? Belum pantas masuk surga. Mungkin masih golongan ahli neraka. Na'udzubillah ya Rabb. Makanya baca istighfar, baca solawat. Udah cukup dolok kita ni nakal, udah cukup. Udah cukup kita ni dolok bebal, udah cukup. Udah cukup dolok ni kita durhaka, udah cukup. Saat ini kita pelan-pelan ajak kawan kita untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-laili wa ana aghfiru dzunuba jami'ah fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai anak Adam, wahai keturunan Adam, engkau ini semuanya melakukan durhaka, maksiat kepadaku, kata Allah, setiap malamnya, setiap siangnya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, tapi senantiasa aku mengampuni dosa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiruni, mohon ampun kepadaku, kata Allah, aghfir lakum, aku ampuni dosa kalian. Allah tahu kita ni banyak dosa. Allah tahu kita ni ahli maksiat. Dalam waktu siang malam kita ahli maksiat. Tapi saking sayangnya Allah, Allah bilang apa? Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, tapi aku ampuni dosa kau, tapi aku maafkan kesalahan kau, tapi aku tetap memberikan kau makan walaupun kau senantiasa mengantarkan maksiat kau kepada aku, kata Allah. Walaupun kau durhaka, aku beri makan kau, kata Allah. Walaupun kau bermaksiat kepada aku kasih kau kenikmatan. Kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastad'imuni ut'imkum. Allah bilang dalam hadis qudsinya, kalian semua ni, kita ni yang hadir dalam keadaan lapar ni kita semua. Apa kata Allah? Kullukum ja'i'un illa man an'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan dia. Kita ni kasih makan sama Allah. Kita harus sadar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku kasih makan. Kita ni kasih makan dipiara.
Fastad'imuni, minta makan kepada aku, jangan minta sama yang lain. Kalau sekiranya bos kau tak ngaji kau, tinggalkan, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bos-bos kita yang kita kerja kepada manusia melalaikan kita kepada Allah, tinggalkan mereka. Fastad'imuni, minta kepada aku, kata Allah. Ud'imkum, aku kasih kau makan. Waliyadzubillah. Banyak kita tak sadar nih. Kita ni sadar yang ngasih makan Allah. Kita sadar yang ngasih kita rezeki duit ni Allah. Tapi kenapa kita selalu memberikan maksiat kita dilihat oleh Allah, dosa kita selalu dihanturkan kepada Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menghapus dosa-dosa kita. Segala nikmat yang Allah berikan ini tidak bisa kita balas dengan apa-apa. Bahkan kalau kita ni ibadah, kemudian dicincang-cincang tubuh kita ni, tidak bisa gantikan satu nikmat mata yang Allah berikan untuk kita. Coba kita bayangkan kalau andaikan mata ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kita ni buta, naudzubillahi min dzalik. Apa yang mau kita lihat? Tapi masih jak kita ni gunakan mata kita melihat yang maksiat. Coba andaikan telinga yang kita dengar ni tiba-tiba kemasukan binatang, naudzubillahi min dzalik. Langsung kita ditulis, mau dengar apa kita? Allah kasih kita ni mulut untuk ngomong yang baik, untuk makan yang baik. Coba andaikan Allah ni langsung ngasih penyakit yang mulut kita tak bisa ngomong. Apa nak nikmatnya ni mulut ni kalau Allah kasih? Kalau dalam keadaan tak bisa digunakan. Andaikan nih kita punya kedua kaki, kemudian tiba-tiba nih, misalnya tiba-tiba kaki kita langsung lumpuh. Apalah kenikmatan hidup nih kalau kita cuma lumpuh berbaring di atas kasur, tak bisa ngumpul dengan keluarga kita, tak bisa ngumpul dengan anak bini kita, tak bisa ngumpul dengan kawan-kawan kita, tak bisa ngumpul main bola bareng, tak bisa ngumpul dengan tempat-tempat kawan-kawan kita di tempat biasa kita ngumpul. Coba kita bayangkan itu, kita sadari. Andai nikmat itu Allah cabut seketika, kemana kita ini mengadu? Dokter mana yang bisa? Perawat mana yang bisa mengobati? Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Kau ni pendosa, kata Allah. Kau ni ahli maksiat, kata Allah. Malam siang kau untuk maksiat, kata Allah. Wa ana aghfiru dzunub, aku ni ngampunkan kau masih. Kurang baik apa Allah untuk kita ni? Kurang sayang apa Allah untuk kita? Ya Rabb. Andaikan Allah ni langsung kakukkan seluruh badan, mau kemana kita? Kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, kemudian kita tak buat baik, tak nyaman rasanya hati. Ini Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kita dalam rahim ibu kita sudah dipantau sama Allah. Dicatat rezeki kita sekian sampai kita mati. Terkadang kita ni kerja sampai banting tulang, letih, lontang-lanting ke sana sini sampai ninggalkan solat kita kepada Allah, padahal telah aku jamin rezeki kau, kata Allah. Kenapa kau masih sibuk cari makhluk aku? Kenapa kau masih minta tolong sama dia? Ada aku, kata Allah. Kemudian Allah jamin apa lagi? Hidupnya kita. Alhamdulillah, Allah masih hidupkan kita dalam keadaan mukmin. Allah hidupkan kita dalam keadaan Islam. Naudzubillah. Bagaimana andaikan kita diciptakan dalam keadaan kafir oleh Allah? Naudzubillah, ya Rabb. Tak mungkin kita merasakan manisnya iman macam sekarang ni. Tak mungkin kita merasakan manisnya ajaran Islam macam sekarang ni. Cuman kita ni jarang mau introspeksi diri, jarang kita ni mau sadar diri. Allah dah bilang kita, innakum tuhti'una bil-laili wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Kau ni pendosa hambaku, tapi aku ni cinta kepada kau, kata Allah. Aku ampuni kau walaupun kau selalu melakukan dosa. Ya Allah.
Kebaikan apa lagi yang hamba harus lakukan untuk membalas kebaikan-Mu ya Allah? Allah kasih kita orang tua, kita senantiasa menyiksa dia dengan kerinduan kepada kita. Allah, kalau yang punya orang tua nyaman, nikmat. Anda tidak tahu bagaimana jauhnya dari orang tua. Anda ini tidak tahu, ente ini semua belum pernah merasakan bagaimana rasanya kalau tidak ada mak bapak. Kemana kita mau curhat? Kemana pintu surga kita? Sampai disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qabbala baina ainai ummihi kana lahu satran minan nar. Siapa yang mencium kening emaknya, itu jadi hijab, itu jadi pembatas, jadi penghalang dia dari api neraka. Kalau emak kita mati mau kemana kita? Mumpung masih ada. Jangan tukar nih malam tahun baru nih. Untuk kau ngumpul dengan kawan kau biarkan mak kau di sana. Kirim duit. Telepon dia kalau ada waktu. Kasihan kulitnya sampai keriput macam gitu untuk besarkan kita dari kecil. Kalau mak kita ya wajib kita cintai. Apalagi Allah. Apalagi Allah. Yang ngasih kita makan ni Allah. Yang ngasih kita ni hidup Allah. Kenapa kalau kita ni lagi majlis, baca maulid, baca dalam solat kita selalu tak khusyuk ya Rabb. Apa kata Allah? Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Tapi aku ampuni kata Allah. Ada yang lebih baik dari Allah. Aku ampuni walau kau melakukan salah. Makanya tidak pernah kita dapatkan ada jelmaan kasih sayang Allah yang Allah titipkan kepada orang tua kita. Orang tua kita. Coba kita lihat. Kalau kita melakukan salah, seburuk apapun anak, orang tua itu pasti bilang, ini anak aku. Ini mak kita, bapak kita. Apalagi Allah. Ra'ufun Rahim. Arhamur Rahimin. Makanya jangan jadikan kesempatan kita ni ngumpul di majlis, duduk di majlis. Jangan tidak ada evaluasi apa hal yang ingin diperbaiki. Harus kita lebih meningkat dari sebelumnya. Ya Rabb, warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Ya akramal akramin. Makanya setiap kenikmatan yang Allah berikan kita ni, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu. Makanya hendaknya seorang murid pada saat dia hancur hatinya, nangis dia kepada Allah, ngadu dia kepada Allah. Ingat sekali lagi pesan saya. Ingatkan pesan anak ini. Kalau kita ini ngadu, nanti ente lagi solat di rumah ente masing-masing. Yang punya istri solat diaminkan istrinya. Ente ini nangis sedih, minta kepada Allah. Wa ana indahu kata Allah. Aku bersama dia. Didengar sama Allah. Kau minta nih sama Allah, jangan minta sama yang lain. Minta tolong sama Allah. Minta diperhatikan tuh sama Allah, jangan sama manusia. Minta diperhatikan tuh sama Allah. Kalau Allah sudah merhatikan kita, tidak ada yang bisa jatuhkan manusia manapun, tidak ada yang bisa jatuhkan kita. Kalau Allah dah cinta dengan kita, tidak ada manusia manapun yang benci dengan kita. Tapi untuk mendapatkan cinta Allah itu besar, pengorbanannya berat. Makanya ikhwani, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tanamkan dalam hati kita pengakuan kepada Allah. Kita ngaku, ya Allah, aku ni banyak salah. Ya Allah, aku ni banyak dosa. Ya Allah, aku ni khilaf. Ya Allah, ampuni aku. Minta kepada Allah. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Aku akan diampunkan kata Allah. Aku Maha mengampun. Aku mengampuni dosa kalian. Mudah-mudahan dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita disehatkan oleh Allah. Amin. Keluarga kita dibahagiakan oleh Allah. Orang tua kita dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang berbakti sama orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita bangga dengan kita. Mudah-mudahan segala duka yang pernah kita berikan untuk orang tua, tangisan dia, sakitnya dia, yang kita berikan untuk dia setiap harinya,
Mudah-mudahan setiap kita berdoa Rabbighfirli itu dapat mengampuni dosa kita karena durhaka kita sama orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua di sini ini Allah tutup segala aib dan dosanya. Dan mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah berada di majlis ini karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan besok malam ini adalah malam di mana semua umat Nabi Muhammad lupa dengan Allah. Kebanyakan mereka lalai, mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan manisnya, nikmatnya iman ke dalam hati kita hingga kita bisa merasakan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karam wa bi wa liwalidayya warhamhum wa rabbi yasir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ستار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد